Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bin'amatihi tatassalu wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ila yaumil qiyamah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada hari ini kualitas sesama muslim. Untuk lebih jelasnya kita sudah ada materinya dan kita akan langsung kepada Ustaz. Kita sebut nama beliau dan kita undang beliau memberikan materi kepada kita. Al-Ustaz Yunus Ismail Asos. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumil. Faqala ta'ala fil kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasulul karim. Jamaah ta'lim yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada Allah sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas kita sebagaimana biasa, yakni mengadakan ta'lim rutinah. Semoga ini menjadi salah satu bentuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah percikan rahmat ini sampai kepada kita yang masih komitmen dan konsisten. Teman-teman sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi kita baru melepaskan teman kita dua orang yang telah menikah insyaallah menjadi keluarga sakinah mawaddah. Akhina Kasim Kasim Oli, kemudian dengan Ustaz Haris Rahman Gili. Semoga menjadi keluarga Barakallahu jami'an. Semoga mereka menjadi keluarga yang sakinah mawaddah. Untuk yang jomblo sabar, insyaallah banyak stok. Allah itu sudah mempersiapkan wal khabithina khabithat. Yang baik itu dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Laki-laki perempuan penzina dapat laki-laki penzina. Perempuan laki-laki peminum minuman khamar maka pasti akan dapat perempuan demikian. Jadi gambaran jodoh kita itu
adalah sikap kita hari ini, ya, kelakuan kita hari ini. Kalau kita ingin mendapatkan seorang gadis soleha, maka buat diri kita ini jadi soleh dulu. Kalau kita ingin mendapatkan akhlak seorang gadis itu bagaikan akhlaknya Fatimah, maka akhlaknya antum harus sebanding dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kalau engkau ingin mendapatkan akhlak bagaikan Khadijatul Kubra, ya, maka antum harus memiliki akhlak seperti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka pantulan itu akan mencerminkan jodoh kita. Ya. Semoga antum yang jodoh segera diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, teman-teman sekalian, azani Allah iyyakum. Insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita kali ini menarik ya. Loyalitas sesama muslim. Ya. Loyalitas, ya, kepedulian ya. Kepedulian kita terhadap sesama muslim itu bagaimana? Terkadang kita ini sebagai muslim ya, yang penting anak Islam, biar juga anak saudara-saudara, orang mbak minum, ya terserah. Yang penting anak sholat. Padahal kepedulian kita sebagai muslim itu, bagaimana kiranya dia bisa merasakan hidayah yang kita miliki. Ya. Jadi ada sifat giroh, ya. Ada sifat bagaimana cemburu bagi antum ke saudara-saudara muslim, ya, itu kemudian tidak beriman kepada atau disakiti oleh orang lain. Ya. Jadi harus dipahami bahwa kita sebagai muslim ini bersaudara. Jangan dianggap saudara itu nanti kemudian lahir sekandung, ya. Ya. Tapi kita ini bersaudara. Walaupun kita tidak sedara, tidak sekandung di kandungan ibu, tapi kemudian kita diikat dengan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Itu yang menyatukan kita menjadi saudara, saudara seiman. Siapa saja yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sudah bagian daripada saudara kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, innal mu'minuna ikhwah. Innal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ikhwah, bersaudara. Ya, bersaudara. Jadi saudara ini bukan nanti satu darah, tidak. Apa namanya? Muslim yang ada di Arab Saudi, di Aleppo, bahkan di India hari ini ya. Kita lihat diskriminasi yang dilakukan terhadap India, muslimah India. Itu tidak boleh mengenakan hijab, ya. Itu disuruh lepas, ya. Kalau pakai hijab disuruh lepas, ya. Di India itu orang mau pakai hijab disuruh lepas. Tapi kemudian muslimah di sana sangat istiqomah untuk mempertahankan itu. Dan ini terjadi. Bagaimana diskriminasi terhadap muslimah-muslimah kita yang ada di negara-negara lain, seperti di India. Dikucilkan, diolok-olok. Bagaimana saya lihat di video itu ya, disiram dengan air. Muslimah yang bercadar itu disiram dengan air oleh biksu-biksu. Wa iyadzubillah, kita sebagai muslim tidak boleh diam. Ya, seminimal ada rasa di dalam hati. Rasa bagaimana kemudian muslimah kita itu dilecehkan, ya. Dilecehkan itu. Disuruh pakai ketika pakai hijab, ya, saya lihat itu videonya. Ketika dia pakai hijab, kemudian dia masuk sekolah ingin mengajar, itu disuruh lepas dulu hijabnya. Disuruh pakai pakaiannya India. Yang kemudian terlihat aurat. Maka ini kemudian
pernah terjadi di zaman Muhammad Harun ar-Rasyid, ya. Kalau julukannya itu Al-Mutaqsim, ya, Mutaqsim. Kalau dalam kisah itu saya pernah baca di satu buku sejarah. Saya kebetulan mengajar SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Dia ini dari zaman Bani Abbasiyah, Al-Mutaqsim. Al-Mutaqsim billah. Dia diberikan Al-Mutaqsim billah, ya. Satu ketika di Amuriyah, ya, di Amuriyah itu ada seorang wanita yang kemudian dilecehkan, ya, oleh di Bizantium, kalau tidak salah, di Amuriyah itu dilecehkan seorang akhwat, ya. Dilepaskan apa namanya hijabnya, ya. Ya, saya lanjutkan, ya. Jadi di Bizantium, di Amuriyah itu pernah ada seorang gadis muslimah itu diolok-olok, didiskriminasi, dikeluarkan hijabnya, disiksa, pokoknya gitu, dilecehkan. Apa kemudian ini seorang gadis ini karena tahu ada seorang apa namanya pemimpin kaum muslimin pada Bani Abbasiyah, itu namanya Muhammad Harun ar-Rasyid, di masa Abbasiyah, dijuluki dengan Mu'tasim billah. Dia mengatakan, ya Mu'tasim billah. Dia berteriak sampai teriakan wanita itu dia dengar, ya Mu'tasim billah. Dia bilang di hari ini diolok-olok, dilecehkan. Kemudian apa? Hanya satu orang gadis, ya, hanya satu orang gadis muslimah yang dilecehkan oleh Amuriyah. Kemudian Mu'tasim billah ini atau Harun ar-Rasyid mengumpulkan berapa tentaranya untuk menaklukkan Amuriyah, hanya untuk membebaskan satu orang gadis muslimah. Kenapa? Karena saking bagaimana kepeduliannya terhadap sesama muslim, apalagi seorang muslimah. Apa dia kata? Labaiki ya muslimah, labaiki. Dia bilang, aku datang dengan panggilan wahai muslimah. Labaiki. Dia bilang, aku akan datang dengan panggilan wahai perempuan itu, ya. Dia bawa dengan tentara yang banyak, ditaklukkan Amuriyah pada waktu itu hanya untuk menyelamatkan satu orang gadis, sampai dia kemudian mengeluarkan seluruh tentaranya untuk menyerang Bizantium pada waktu itu. Amuriyah ditaklukkan oleh Harun ar-Rasyid karena memang dia kuat, ya, Harun ar-Rasyid, ya. Tapi hari ini kita lihat saudara-saudara kita di India dilecehkan, bahkan dibuang dengan air got, ya, air got. Berjalan mereka bercadar, diolok-olok, kemudian dilempar dengan air got. Yang berhijab ditarik, disuruh keluar. Wa'iyadzubillah. Tapi hari ini kenapa kita sebagai kaum muslimin itu tidak bisa buat apa-apa? Karena kemudian kita belum ada satu kesatuan daripada pemimpin muslim kita, seperti yang terjadi di zaman Bani Abbasiyah. Ikhwani fillah, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita harus ketahui bahwasanya kita ini sesama muslim bersaudara. Bahkan di dalam sebuah riwayat, ya, riwayat Rawahul Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih, ini disebutkan, dikaitkan dengan kata iman. Ya. Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi bilang, la yu'minu, ya, tidak sempurna iman kalian atau tidak beriman daripada kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kemudian kalian mencintai saudaramu itu, saudara sesama muslim, sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Tidak beriman salah seorang daripada kita sampai kemudian kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Bagaimana kita mencintai diri kita? Kita tidak mau diri kita terluka, kita tidak mau diri kita ini sakit. Begitupun penjagaan kita terhadap
saudara-saudara kita. Ini sampai Nabi mengaitkan dengan kata iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri sendiri. Ini menunjukkan kepada kita mencintai sesama muslim, saling membantu sesama muslim, saling mempeduli kepada sesama muslim. Ini adalah tugas utama kita sebagai muslim. Tidak membiarkan dia kelaparan. Kalau dia kelaparan, terkadang di antara kita itu derita lo, bukan derita gue. Gitu. Biasanya kita gitu. Padahal dalam Islam la yu'min, tidak beriman salah seorang daripada kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Sampai dia kemudian mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ikhwani fillah, maka ini harus kita perhatikan bersama, bahwasanya mencintai sesama muslim ini atau mempedulikan sesama muslim, loyalitas kepada sesama muslim ini harus diutamakan. Makanya pesan Nabi kepada seorang sahabat itu yang itu, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, saling membantu, saling menolong. Tetangga kita apalagi, la yu'minu ahadukum la man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jar. Ada riwayat lain, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia memberikan menjamu tamunya dengan baik, ataupun memberikan yang terbaik kepada tetangganya. Ya. Maka ini kemudian kepedulian dalam Islam untuk menjaga ukhuwah kita, saling tolong menolong. Ada teman kita mungkin kesusahan, maka dibantu, jangan kita biarkan. Ada kemudian teman kita mungkin butuh sesuatu, kita berikan. Teman kita mungkin memang dia tidak bilang lapar, tapi wajahnya kelihatan lapar ya. Raut wajahnya kelihatan lapar ya. Maka dijamu dengan makanan. Jangan kita biarkan. Mungkin teman kita butuh suntikan darah, ya. Mungkin so panas dalam, so 2 minggu ya. Maka diberikan gitu. Untuk apa? Untuk menjalin sesama ukhuwah. Ya. Maka kemudian ada beberapa hak ya sesama muslim yang antum harus ketahui. Ada beberapa hak yang harus kita tunaikan kepada sesama muslim. Mungkin saya bahas cepatnya. Ini dalam kitab syarah Kitabul Jami' karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Bahwasanya Nabi SAW bersabda ya. Hadis ini dari Abu Hurairah ya, atau dari Abdurrahman bin Syahar Ad-Dawsi. Nabi SAW bersabda, "Haqqul muslimi ala muslimi sittun." Hak seorang muslim kepada sesama muslim yang lainnya itu ada 6. Ya, diingat baik-baik ya. Ada 6 hak kita terhadap sesama muslim. Ya, harus kita berikan hak ini. Yang pertama kata Nabi SAW, "Idza laqitahu fasallim alaihi." Apabila engkau bertemu dengannya, maka fasallim alaihi. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Kalau sekarang so tidak disukai. Bro, bagaimana kabar bro? Tai sapi. Ini kan ini makanya kita biasakan ya. Kita coba biasakan saling ketemuan itu. Idza laqitahum fasallim alaihi. Apabila engkau bertemu dengannya maka fasallim, berikan salam. Afsus salam bainakum. Tebarlah salam di antara kalian agar supaya timbul rasa cinta. Jangan selamat pagi bro. Kalau selamat pagi berarti keselamatan di pagi hari. DP sore di mana?
Tapi lengkapnya Islam itu tidak memberikan keselamatan bukan hanya sebatas atau sepotong-potong. Kalau orang-orang Barat kan ada good afternoon, ya, ada good night, ya, malam. Tapi kalau Islam dirangkum keselamatan untuk di mana kemudian kapanpun. Apa itu? Assalamu alaikum. Assalamu itu keselamatan. Alaikum atas kalian. Ini keselamatan atas kalian. Tapi kalau orang kafir yang tidak masuk Islam, kalau kemudian dia mengucapkan salam kepada kita, maka ada dua kondisi. Kalau dia, biasanya kan orang-orang kafir yang tahu Pak mengucapkan salam. Kalau Assalamualaikum, maka tidak bisa dijawab salam. Ada dua kondisi. Satu, tidak dijawab. Kedua, dijawab dengan wa'alaika. Wa'alaika. Kalau dia tanya, kenapa dia bilang wa'alaikassalam atau wa'alaikum? Kenapa ente tidak jawab wa'alaikumussalam? Antum ente bilang masuk Islam dulu antum, baru anak jawab wa'alaikumussalam. Kenapa? Karena hanya keselamatan itu hanya untuk orang Islam. Allah sendiri yang bilang, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi, agama yang selamat di sisi Allah hanyalah Islam. Bukan saya bilang. Jadi jangan lagi bilang saya mengkolok-kolok agama lain. Tidak. Tapi kemudian inna dina indallahil Islam. Agama yang ada di sisi Allah, agama yang diridhoi, agama yang selamat di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi ketika ada orang-orang di luar agama kita mengucapkan salam kepada kita, jawab saja. Kita diam, kita tidak jawab. Atau iya, selamat pagi. Atau kita jawab saja wa'alaika atau wa'alaikum. Dan untuk kamu, ya, untuk kamu apa? Tidak jelas tuh. Kalau Islam, wa'alaikumussalam. Kalau teman kita mengucapkan sunnahnya ini sunnah, assalamualaikum. Kalau teman kita memang assalamualaikum, maka kita disunnahkan, dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan balasan yang lebih daripada yang diucapkan. Kan? Assalamualaikum, keselamatan atas kamu, atas kalian. Maka jawab wa'alaikumussalam warahmatullah atau warahmatullah. Jangan dikasih sama. Assalamualaikum, wa'alaikumussalam. Harusnya kita lebihkan sedikit. Ya. Assalamualaikum, baru kita bilang wa'alaikumussalam warahmatullah. Keselamatan bagimu dan semoga engkau dirahmati oleh Allah. Kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullah, maka kita punya lebihkan lagi. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sunnahnya ya. Bahkan sampai ada thayyiban mubarak ya. Wah, kalau dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita bilang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa thayyiban mubarak. Ya, jadi ada sunnah-sunnahnya. Jadi ini sunnah-sunnah yang kita harus tahu adab-adab kemudian kita mengucapkan salam. Kalau kemudian adabnya yang kecil memberikan salam, was-shaghir 'alal kabir, ya. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Maksudnya yang anak muda memberikan salam yang tua, itu adabnya. Ya, adabnya memberi salam kepada orang tua. Wal qalilu 'alal katsir, yang sedikit berucapkan salam kepada yang banyak. Contoh orang berjalan, ada banyak orang yang berjalan, tiba-tiba kalian bertiga lagi berjalan. Yang wal qalil, yang sedikit, 'alal katsir, itu mengucapkan salam kepada yang banyak itu. Itu adabnya. Warraqibu 'alal masy, yang naik kendaraan memberikan salam kepada yang berjalan kaki. Bukan yang berjalan kaki. Assalamualaikum. Bukan.
Adabnya itu yang Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adab-adab. Nanti kita akan bahas ada adab-adab mengucapkan salam itu di hadis-hadis yang mereka. Ya, itu yang pertama ya. Kita ngejar waktu. Ya. Kemudian itu yang pertama wasallim alaihi itu mengucapkan salam. Ini hak seorang muslim. Mengucapkan salam itu sunnah. Memberikan salam, menjawab salam itu wajib. Ya, jangan dibalik. Ya, mengucapkan salam itu sunnah. Contoh saya assalamualaikum. Kalian yang membalas itu wajib. Wajib membalas. Tidak boleh tidak dibalas. Ya. Ini assalamualaikum. Kalian wajib mengucapkan waalaikumsalam. Ya, mengucapkan salam itu sunnah. Membalas salam itu wajib. Itu harus ditahu ya. Mengucapkan sunnah, membalas wajib. Yang kedua. Kemudian apa hak seorang muslim yang kedua? Yaitu wa idza da'aka fa'ajibhu. Ya. Wa idza da'aka, apabila kau itu diundang, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Ini ya, hati-hati di antara kita. Kadang-kala kita ya diundang, insya Allah. Tapi insya Allah tidak ada. Hati-hati. Padahal kata insya Allah itu kita berjanji dengan Allah. Sudah ada akad dengan Allah. Nanti kemudian tidak ada udzur, saya datang. Kalaupun ada udzur, ada hujan keras, mungkin ada kecelakaan, atau mungkin ada sakit, yaitu udzur syar'i. Yang menghalangi antum tidak bisa datang, tidak jadi masalah. Tapi kalau tidak ada udzur sama sekali, antum diundang, kemudian antum bilang insya Allah, itu antum sudah menggantungkan niat kepada Allah. Ya. Maka kemudian antum sama saya berbohong. Innal kadhiba 'alal fujurah wa innal fujurah ila nar. Sesungguhnya perbuatan berbohong, innal kadhiba ilal fujurah, perbuatan berbohong ini, dusta ini akan menyeret kepada dosa. Wa innal fujurah ila nar, dan sesungguhnya dosa ini menyeret kalian kepada nerakanya Allah SWT. Hati-hati ya. Maka ini ketika kita diundang, maka fa'ajib, jawab atau datang. Ya, seminimal kasih kabar. Jangan kemudian kita tidak memberikan kabar. Terkadang kita sebagai ada beberapa kondisi yang kemudian kita tidak harus hadiri undangan. Tidak semua undangan kita harus hadiri. Ya, tidak semua undangan harus kita hadiri. Kalau kemudian di undangan itu kemungkinan besar ada maksiat di dalam, maka tidak boleh datang. Ya. Contoh kita diundang dalam perayaan Valentine Day, maka tidak wajib datang. Haram hukum. Kalau kita diundangan dalam hajatan, diundangan di majelis ta'lim, maka kemudian seharusnya kita datang, karena ini undangan. Makanan undangan yang kemudian disyariatkan oleh agama. Maka ini harus kita perhatikan baik-baik. Jangan kita abaikan undangan. Seminimal mungkin kita jawab. Karena di hadits ini wa idza da'aka, apabila kalian itu diundang, fa'ajibhu, maka penuhilah undangan itu. Ya, penuhilah undangan itu. Undangan ada dua, undangan yang syar'i, ada yang undangan yang tidak syar'i. Undangan yang syar'i itu undangan yang di dalam tidak ada unsur maksiat. Ya. Kalau di dalamnya contoh datangkan anak uti, anak ulang tahun. Ulang tahun ini kan bukan tradisi orang Islam. Ya, tapi orang-orang Nasrani tiup lilin. Ya. Maka kalau diundang ulang tahun ini antum alangkah baiknya tidak usah datang. Karena ini bukan perayaan orang-orang Islam, tapi orang-orang di luar Islam. Antasyabbaha biqaumin fawamin. Siapa meniru satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Sama ulang tahun, padahal dalam Islam bukan demikian. Panjang umur, yang minta panjang umur itu hanya dua. Kalau bukan iblis, yang kedua adalah syaitan. Kalau bukan iblis, maka syaitan. Maka tidak boleh hadir ulang tahun, apalagi sudah ada nyanyian-nyanyian, ya.
maka kita tidak wajib datang. Yang kita datang itu contoh seperti diundang di taklim, diundang di hajatan yang kemudian syar'i, diundangkan di walimatul urs seperti tadi ya, pernikahannya Ustaz Haris dan akhirnya Opan, maka kita harus penuhi. Ya. Kita lanjut ya, yang ketiga. Wa idastansuhaka fangsahu. Ya. Wa idastansuhaka fangsahu. Apabila saudara kita meminta nasihat, fangsahu, maka berikanlah dia nasihat. Jadi umpama ada teman kita yang mungkin galau, maka berikan dia minta nasihat, berikan nasihat. Ada dua kondisi orang yang minta nasihat. Ada kemudian dia meminta nasihat dengan secara verbal, yaitu dia kata-katain, dia bilang, coba kasih nasihat anak ini galau sekali, mana percaya kasih putuskan. Nah, kayak gitu kan? Ada yang atau anak ini hilir ada dusun, kan? Bisa kasih nasihat itu secara karena dia minta. Tapi ada kemudian orang yang minta nasihat dengan non verbal, tanpa dia berkata-kata. Cuman sudah lihat pada raut muka, dia sudah jadi pembadian, so galau-galau. Itu pada hakikatnya dia minta nasihat. Cuman dia tidak ungkapkan dengan kata-kata. Maka kita datang berikan nasihat. Contoh ada orang yang masih salah-salah dalam sholat gerakan, harus kita langsung tegur. Pada hakikatnya dia itu minta solusi. Cuman dia kan tidak tahu. Tak datang kita tegur nih. Assalamualaikum Pak, ini ada yang keliru. Ya. Berikan dia nasihat. Karena ini memberikan nasihat ini adalah wa ta'awanu bil birri wat taqwa wa la ta'awanu bil itsmi wal udwan. Berwasiatlah kalian kepada ketakwaan, kebaikan, dan janganlah kalian berwasiat dalam keburukan. Ya. Saling berikan nasihat dalam kebaikan. Ada yang teman galau, ada teman yang masih minum, itu pada hakikatnya orang itu minta nasihat. Cuman bukan dengan kata-kata orang mau bilang. Karena orang masih jatuh di kegelapan, ya. Berikan dia nasihat, dekati dia. Kalau raba-raba juga, yang sampai ente yang diberi nasihat, ente juga minum lagi. Nah, lihat juga kondisinya. Berikan dia nasihat, ajak dia untuk Islam. Ya, itu yang ketiga. Berikan nasihat. Wa idza atasa fahamidallah fasamithu. Wa idza atasa, dan apabila teman kita bersin, kemudian fahamidallah, menyebut nama Allah, mengucapkan alhamdulillah, dia bersin. Jadi sunnahnya bersin itu mengucapkan alhamdulillah. Jangan hacu keleh. Hacu buang elo, tidak boleh. Tapi sunnahnya ketika bersin maka ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hacu. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau alhamdulillah. Ketika teman kita bersin kemudian mengucapkan, contoh bersin hacu, jadi mengucapkan alhamdulillah, maka kata Nabi fasammithu, maka jawablah apa namanya? Itu tasbihnya itu, tahmidnya tadi itu. Dia hacu alhamdulillah, maka ucapkan yarhamkallah. Yarhamkallah. Ketika teman kita bersin kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka kita ucap yarhamkallah. Ya. Ucap yarhamkallah. Yarhamkallah, ya. Ucap yarhamkallah. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita bersin maka ucapkan yarhamkallah. Maka kemudian yang bersin ucap kembali itu yarhamkallah. Jadi dia berucap hacu, alhamdulillah. Ya, yarhamkallah. Kemudian yang bersin yahdikumullah wa yaslih balakum. Yahdikumullah. Umpama orang bersin, umpama Isman bersin, hacu dia mengucapkan alhamdulillah, sunnahnya mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saya yang mendengar menggunakan kata alhamdulillah itu, maka ucapkan yarhamkallah. Maka kemudian Isman balas lagi yahdikumullah wa yaslih balakum. Ini sunnah-sunnah jarang kita ketahui. Kadangkala kita ini sudah mengaku Islam sudah jago,
Tapi hal-hal yang kecil-kecil lagi kita belum tahu. Padahal ini sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita amalkan sunnah. Oke, itu yang keempat. Ya. Kemudian yang kelima, wa idza marido fa'uduhu. Dan apabila dia sakit, wa idza marido, dan apabila dia sakit, fa'uduhu, maka jenguklah dia. Jadi kalau ada teman sakit, jenguk. Cari tahu deh, ini tidak ada. Oh, ada sakit dia, jenguk. Berikan dia yang kenapa fungsi dijenguk itu? Satu, menyemangati dia. Teman-teman segar. Yang kedua, memberikan pelajaran bagi kita. Suatu saat kita akan begini. Ya. Satu saat akan jadi begini. Ya. Fungsinya ada dua. Yang pertama, untuk menyemangati dia supaya lebih semangat dengan penyakit ini, lebih semangat untuk lebih hidup. Kemudian yang kedua, untuk memberikan pelajaran bagi kita. Kemudian yang terakhir yaitu wa idza mata fatba'ku, wa idza mata fatba'ku. Dan apabila dia meninggal, iringilah jenazahnya. Ya. Iringilah jenazahnya. Iringilah. Kalau dia orang muslim yang taat, maka semaksimal mungkin antum datang. Dia taat ibadah kepada Allah luar biasa, maka semaksimal mungkin antum datang. Jangankan antum, para malaikat pun akan ikut kepada orang-orang yang soleh yang kemudian dia meninggal. Luar biasa. Maka ini menjadi perhatian bagi kita. Ada 6 hak kita kepada sesama muslim. Yang pertama, memberikan salam. Yang kedua, menghadiri undangan, menjawab undangannya. Yang ketiga, saling memberikan nasihat ketika dia galau. Yang keempat, itu senantiasa menjawab ketika dia bersin, mengucapkan Alhamdulillah, itu Alhamdulillah. Kemudian kita jawab dengan Yarhamkallah, mendoakan dia dengan Yarhamkallah. Kemudian yang kelima, itu senantiasa kita menjenguk orang sakit. Yang terakhir, yang keenam, ini senantiasa kita mengiringi jenazah kaum muslimin ketika dia wafat. Ya, baik, ini yang keenam. Ini menjadi hak seorang muslim, kita perhatikan bersama sehingga ya semoga tercipta di kalangan kita loyalitas kita sesama muslim untuk saling mencintai, saling mengayomi, saling menjaga, saling melindungi, dan saling memotivasi berjuang di agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.